Selamat pagi. Anda sudah mendengarkan kira-kira 600 video saya. Artinya sudah 6.000 menit ya, atau 100 jam mata kuliah ilmu ekonomi politik. Dari awal saya udah jelasin dan sampai sekarang, intinya apa? Intinya adalah kita memasuki perang, masa perang. Indikatornya masa perang itu apa? Satu, ya, ini adalah grafik harga saham Bank BCA. Selama 6 bulan, itu turun 30%. Ini grafiknya. Kalau Anda itu menyaksikan BCA ya, BCA itu perusahaan yang terbaik di dunia. Dia bank yang mereknya terbaik di dunia, artinya paling kuat. Kepercayaan masyarakat itu 99% kepada Bank BCA. Nggak pernah ada orang yang bermasalah dengan Bank BCA. Itu dulu. 6 bulan ini turun 50%. Jakarta Stock Exchange Index ya, atau IHSG itu turun dalam waktu 6 bulan itu, dan polanya sama dengan Bank BCA. Kenapa IHSG itu turun? Karena IHSG itu terutama dari 4 pilarnya, itu Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BCA. Loh Pak, katakan itu masalah cuman perang indeks harga saham dan bank-bank harga sahamnya turun. Tapi kita lihat lagi, nilai tukar kita itu jeblok. Tadinya 14.000, 16.000, sekarang udah 18.000. Artinya, kita itu dalam 6 bulan ini masuk ICU. ICU itu adalah emergency room atau rumah sakit gawat darurat. Nah, kalau mau dirunut lagi, ini adalah kunjungan Direktur FBI ke Jakarta. Nggak 10 tahun sekali Direktur FBI itu ke Jakarta. Mungkin lebih sering Donald Trump atau Joe Biden itu ke Bali daripada, maksudnya Presiden Amerika itu bisa datang berkunjung itu untuk urusan konferensi ya, seperti G20 yang sebelumnya di Bali ya kan. Itu lebih sering daripada Direktur FBI. Bayangin aja, dia Biro Investigasi negara Amerika ngapain ke sini? Emang ada penjahat di sini nyelonong. Jadi apa yang diurus oleh Direktur FBI itu adalah perang. Perangnya apa? Perangnya itu adalah yang disebut shadow banking China. Shadow banking China itu apa? Utang gelap Cina yang dengan dalih investasi smelter nikel, tapi terdapat timbal balik dalam bentuk utang Cina yang tidak dikontrol oleh negara. Artinya utang-utang itu ada di bank, di root bank atau di Jokowi, ada di menteri seperti ya yang ditersangkakan itu. Maka perang utang gelap Cina itu juga menyangkut dana-dana murah Cina. Dana murah itu dari mana? Dari judi online. Maka Direktur FBI itu datang berkunjung pertama ke Thailand, pusat judi online. Karena itu lokasinya perbatasan dengan Kamboja. Dan itu sudah dibom ya, ada satu titik perbatasan Thailand dengan Kamboja, satu pantai itu seperti ya pantai Pattaya gitu. Itu sudah kantor-kantor, rumah-rumah boulevard di pantai itu udah dibom oleh Amerika. Nah, ke Indonesia ngapain? Ya sama lah. Cuman Indonesia itu kan suka menutup-nutupi apa itu rahasia gitu loh. Daripada kita ngomong bahwa mereka itu datang rahasia investasi bodong, cryptocurrency, juga TPWU seperti Holywing, juga seperti
utusan presiden kita yang beberapa orang itu, contohnya Nagita Slavina, ya, juga, eee, Wahyu Kenzo, itu adalah biang-biang TPPU, termasuk dengan Febri Ardiansyah. Itulah yang diperangi FBI sekarang itu. Maka dari itu, ya kita sedang perang. Perangnya apa? Perang lawan utang gelap Cina, dana-dana murah Cina, eee, judi online yang diotaki oleh orang-orang Cina di Kamboja, juga penyelewengan-penyelewengan, eee, monetary frauds atau kejahatan keuangan atau TPPU. Itu yang sedang diperangi oleh direktur FBI. Maka dia datang ke Indonesia. Nah, biasanya kalau dia datang ke Indonesia itu adalah sebuah peringatan. Misalnya peringatan begini, tolong segera dibikin Satgas pemberantasan kejahatan keuangan, baik itu penggelapan pajak, investasi bodong, investasi kripto, pencucian uang, investasi TPPU, seperti Holywing, Nagita Slavina, seperti Wahyu Kenzo, itu harus diperangi. Seperti Febri Ardiansyah, segera masuk penjara. Nah, kalau dikasih waktu misalnya 6 bulan, nggak ngefek, ya, lah itu tentara Amerika masuk ke Indonesia itu untuk mengadakan investigasi langsung. Karena sudah di-warning ya, sudah diberitahu oleh direktur FBI, "Tolong ini diberesin, ada maling-maling ini." Maling nggak diberesin, 6 bulan lagi, itu tentara Amerika akan masuk take over operasi, yaitu tadi, utang gelap Cina, investasi, Cina, ya, yang sebagai kompensasi dari utang tadi, gerakan dana-dana murah Cina, judi online, mafia tambang, TPPU, Nagita Slavina, balik lagi Febri Ardiansyah. Kalau dalam waktu 6 bulan nggak dipenjara, apakah kepolisian dibubarkan atau nanti nggak ada Kapolri? Jadi nggak usah pakai Kapolri, langsung aja maksimum Kapolda. Berikutnya dibikin BNN, BNPT, ya, mau dibikin Garda Nasional ya, National Guard itu Brimob, atau Badan Anti Teror, atau, Badan Investigasi semacam FBI, tapi nggak ada Kapolri. Jadi ada 5 nanti kepala lembaga. 5 kepala lembaga ya, saya ulangi ya. Lembaga Badan Narkotika, Badan Anti Teror, ya, Lembaga Garda Nasional untuk Brimob, lalu Badan Investigasi FBI, lalu Dirjen Perhubungan yang untuk Kakor Lantas. Tapi Kapolri akan dibubarkan kalau warning dari Direktur FBI sekarang itu tidak dilaksanakan.